Maksud transformasi. Pendeta Erastus Sabdono, seorang gembala sidang Rehoboth Ministry, dalam majalah Kristen Spirit nomor 10 tahun 2003 halaman 13 menyatakan, kita berubah dari manusia dunia menjadi manusia rohani. Istilah gereja memasehikan dunia atau mengkristenkan dunia. Inilah yang dimaksud transformasi. Pendeta Yonathan Patiasina, Youth Minister Fellowship, dalam bukunya Transformasi Indonesia menulis, nilai-nilai kerajaan Tuhan atau ajaran kekristenan mempengaruhi seluruh dimensi kemasyarakat. Kesimpulan dari arti transformasi. Suatu keadaan di mana secara massal mayoritas umat di Indonesia dan di berbagai belahan bumi lainnya mengimani Yesus sebagai juru selamat. Suatu keadaan di mana perilaku dan pemikiran mayoritas umat di Indonesia dan di berbagai belahan bumi lainnya sudah mengikuti prinsip kekristenan. Arti dan maksud penuaian jiwa. Pendeta Insinyur Johan E. Handoyo dalam buku Penginjilan menulis, sungguh suatu hak istimewa bagi kita semua untuk dipilih dan terlibat dalam tuaian besar ini. Memang waktunya semakin dekat, dan tanda-tanda kedatangannya telah semakin nyata. Sebab itu saya mengajak kita semua bangkit dan menangkap pesan dan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Pendeta Dr. Bambang Wijaya, Gembala Sidang atau Pimpinan Gereja Kristen Perjanjian Baru, dalam buku Transformasi Indonesia menulis, Indonesia merupakan ladang yang sedang menguning atau sudah siap dimurtadkan, yang besar tuaiannya. Ya, Indonesia siap mengalami transformasi yang besar. Ini bukan impian di siang bolong. Dengan memeriksa firman Tuhan, kita akan sampai kepada kesimpulan bahwa Indonesia memiliki prakondisi yang sangat cocok bagi tuaian besar yang direncanakan. Dalam buletin misi nomor 10 tahun 2003 bulan Januari, kedatangan Yesus sudah di ambang pintu. Disadari atau tidak, waktu kita tinggal sedikit lagi untuk masuk dalam penuaian jiwa besar-besaran di ujung akhir zaman ini. Gema amanat agung untuk membaptis semua umat semakin kuat berkumandang. Mendesak setiap anak Tuhan dan gereja berkorban untuk Tuhan. Tunaikan tugas pelayananmu dan beritakan Injil Tuhan Yesus Kristus sampai ke seluruh pelosok. Kesimpulan arti dari penuaian jiwa. Proses kegiatan memindahkan keimanan mayoritas umat agama lainnya kepada keyakinan bahwa Yesus sebagai juru selamat. 9 alasan utama gerakan ini menjadi yang paling harus diwaspadai dan paling berbahaya. Sudah menjadi sebuah gerakan, bukan hanya sekedar wacana. Transformasi untuk pertama kali menjadi gerakan yang dapat mempersatukan langkah mayoritas berbagai aliran kekristenan. Transformasi telah menjadi komitmen antar umat Kristiani hingga tataran global. Secara dalil Alkitab, transformasi menjadi kondisi dan syarat kedatangan Yesus yang kedua kalinya sebagai Tuhan 100%, hingga satu peristiwa yang sangat amat dinantikan. Malam ini, kita akan membicarakan tentang peristiwa akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Peristiwa akhir zaman. Secara garis besar dapat saya gambarkan sebagai berikut. Dari skema ini kita dapat melihat bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sudah dinubuatkan dalam 2 tahap yang berbeda. Kekuatan ekonomi makro akan tetap dalam genggaman mereka. Rumusan mereka, transformasi dan penuaian jiwa tidak akan sukses terjadi bila keadaan masyarakat Islam yang mayoritas di Indonesia maju, kuat, dan makmur. Transformasi akan terjadi bila umat dalam keadaan putus asa, kesulitan, kehilangan kepercayaan pada pemimpin, dan berbagai kondisi buruk lainnya. Banyak gereja di Indonesia telah menjadi anggota Global Harvest Force atau kekuatan penuaian global. Tidak lama lagi mereka akan berhasil memobilisasi 10 juta pekerja tuaian atau pekerja pemurtadan di negara-negara anggota. Indonesia mereka jadikan sebagai ladang tuaian yang paling besar dari jendela 10/40. Untuk istilah pertahanan setan yang terakhir, jendela 10/40 meliputi benua yang terletak antara 10 sampai 40 derajat lintang utara. Pengusaha Kristen telah banyak bergabung menjadi tim penggenapan amanat agung melalui FGB MFI. Tentunya akan mencari korban di lingkungan usahanya.